Sekilas, vegan dan vegetarian terlihat sama, tidak makan daging. Tapi sebenarnya keduanya sangat berbeda dalam pola makan dan gaya hidup. Yuk, simak penjelasan dari Dr. Emilia Slamet, CEBN. Kita mungkin sering mendengar istilah mengenai vegetarian dan vegan. Tapi sebenarnya ini berbeda loh. Mau tahu nggak sih perbedaannya apa? Kalau mau kita bikin simple, vegetarian dan vegan itu merupakan gaya hidup di mana pelakunya tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang berasal dari hewan. Dan juga banyak orang yang bilang kalau ini salah satu diet yang ampuh. Perbedaan yang paling signifikan adalah di mana pelaku ini dapat mengkonsumsi sejauh mana produk hewan itu sendiri. Dokter dan nutrisionis juga setuju bahwa mengkonsumsi diet rendah lemak seperti mengkonsumsi banyak buah dan juga sayur, belum lagi kacang-kacangan, itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Beberapa riset juga mengatakan bahwa dengan mengurangi konsumsi daging, maka risiko terkena penyakit jantung juga akan menurun. Dan juga bagi para vegetarian, rata-rata kejadian diabetes mellitus tipe 2 itu juga menurun angkanya. Vegetarian sendiri itu ada berbagai macam berdasarkan makanan yang dimakan. Tapi sebenarnya kalau kamu mau tahu lebih detail lagi, ada berbagai macam vegetarian yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu lacto-vegetarian. Lacto-vegetarian ini tidak mengkonsumsi daging, seafood, unggas, dan juga telur. Tetapi mereka masih mengkonsumsi seperti dairy product, susu, keju, butter, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ovo-vegetarian, di mana tidak mengkonsumsi daging merah, unggas, produk susu seperti keju, butter, dan juga yogurt. Tetapi kalau ovo-vegetarian masih boleh mengkonsumsi telur. Yang ketiga yaitu lacto-ovo-vegetarian. Nah, vegetarian ini tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi daging merah, unggas, tetapi mereka masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi produk susu dan telur. Yang nomor 4 yaitu pescatarian. Memang ini agak jarang didengar karena vegetarian ini tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi daging, unggas, dan juga produk susu dan telur. Tetapi mereka boleh mengkonsumsi berbagai macam jenis ikan. Nah, yang kelima yaitu polotarian. Agak mirip dengan pescatarian, yang membedakan yaitu mereka tidak mengkonsumsi seperti daging merah, seafood itu tidak boleh dikonsumsi, tetapi mereka masih mengkonsumsi seperti unggas dan telur. 6, yang kita kenal dengan flexitarian. Nah, ini merupakan semi-vegetarian. Mereka hanya mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, namun mereka juga mengkonsumsi produk hewani tapi dalam porsi yang kecil. Dari penjelasan Dr. Emilia, kita dapat menyimpulkan bahwa vegetarian adalah pola makan yang tidak mengkonsumsi daging, ayam, dan ikan, tetapi masih mengkonsumsi produk hewani tertentu. Jenis-jenis vegetarian seperti lacto-vegetarian, makan produk susu. Ovo-vegetarian hanya makan telur. Lacto-ovo-vegetarian makan susu dan telur. Pescatarian sering disalahartikan, masih makan ikan. Vegetarian umumnya lebih fleksibel. Lalu bagaimana dengan vegan? Nah, yang ketujuh yaitu vegan. Kita semua udah familiar dong, karena vegan itu tidak mengkonsumsi apapun yang berbau hewani. Baik itu dari daging, unggas, seafood, ataupun dairy products. Bahkan juga untuk produk turunan yang mengandung hewani. Dari penjelasan Dr. Emilia dapat disimpulkan juga vegan adalah pola hidup yang tidak mengkonsumsi produk hewani sama sekali, termasuk daging, ikan, telur, susu dan olahannya, madu, bahkan banyak vegan juga menghindari produk kulit, menghindari kosmetik berbahan hewani. Vegan, pola makan sama dengan gaya hidup. Alasan memilih vegan atau vegetarian. Orang memilih karena kesehatan, lingkungan, etika dan kesejahteraan hewan, alasan agama atau budaya. Lalu apa ya resiko kesehatannya? Untuk vegetarian relatif lebih mudah memenuhi gizi, resiko kekurangan nutrisi lebih kecil. Ada berbagai macam nutrisi yang sangat kamu perlukan di saat kamu menjalani diet ini. Yang nomor 1 yaitu kalsium. Kalsium itu sangat penting untuk kekuatan tulang. Nah, oleh karena itu jika kamu tidak mengkonsumsi produk hewani, kamu bisa menggantikan kalsium itu dengan berbagai macam sayuran, contohnya sayuran hijau yaitu bayam. Yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin ini sangat penting untuk kekuatan dan juga pertumbuhan tulang. Nah, ini biasanya banyak terdapat di dalam produk susu. Tapi nggak usah khawatir, kamu bisa menggantikannya dengan produk seperti sereal, susu kedelai, ataupun butter. Yang ketiga yaitu vitamin B12. Vitamin ini sangat penting untuk membentuk sel darah merah dan juga untuk mencegah anemia. Nah, vitamin ini biasanya terdapat pada daging merah. Nah, otomatis kalau kita vegetarian agak sulit untuk mendapatkannya dari daging merah kan. Jadi kita bisa menggantikannya dengan mengkonsumsi suplemen ataupun produk olahan seperti
seperti kedelai. Nomor 4 yaitu protein. Protein mampu menyehatkan kulit, tulang, otot, dan juga organ lainnya. Nah, hal ini banyak terdapat pada produk susu dan telur. Untuk kamu, para vegetarian, kamu bisa menggantikannya. Diambil dari kedelai, gandum, dan juga kacang-kacangan. Vegan berisiko kekurangan vitamin B12, zat besi, kalsium, omega 3. Wajib perencanaan nutrisi dan suplemen. Mana yang lebih sehat? Tidak ada yang otomatis lebih sehat. Yang menentukan variasi makanan, keseimbangan nutrisi, dan konsisten. Vegetarian dan vegan sama-sama bisa sehat atau tidak sehat. Meski sama-sama tidak makan daging, vegetarian masih konsumsi produk hewani tertentu. Vegan menghindari semua produk hewan. Jadi perbedaan vegetarian dan vegan, kalau vegetarian masih mengkonsumsi produk yang mengandung hewani, sedangkan vegan hanya mengkonsumsi seperti buah, sayur, dan juga kacang-kacangan. Pilihlah yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan nutrisi, gaya hidup.